Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zuliati SEMSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya, perkenalkan saya Nafika Abistrina dengan NIM 202412122. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup FOMO terhadap perilaku pengelolaan keuangan generasi Z di Kabupaten Kudus dengan penggunaan e-wallet sebagai variabel moderasi. Langsung saja kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan ini ada 3 subbab yang akan saya jelaskan. Pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan novelty penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang. Perkembangan teknologi finansial terutama e-wallet seperti OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja atau aplikasi e-wallet lainnya telah mengubah generasi Z dalam mengatur keuangan mereka. Aplikasi e-wallet ini memberikan banyak fitur kemudahan dan praktis digunakan di smartphone. Namun, penggunaan aplikasi e-wallet juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, tingginya penggunaan e-wallet di kalangan generasi muda tidak seimbang dengan pengetahuan pengelolaan keuangan mereka. Yang kedua, gaya hidup FOMO atau fear of missing out mendorong seseorang melakukan pembelian secara impulsif atau konsumsi berlebihan, sehingga pengelolaan keuangan sering kurang terkontrol. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut muncul beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan generasi Z? Yang kedua, apakah gaya hidup FOMO berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan generasi Z? Dan yang terakhir, apakah e-wallet mampu memoderasi hubungan antar variabel tersebut? Selanjutnya ada novelty penelitian. Novelty dalam penelitian ini terletak pada 2 hal penting. Pertama, kombinasi antara literasi keuangan dan gaya hidup FOMO dalam satu penelitian masih jarang ditemukan. Yang kedua, penempatan e-wallet sebagai variabel moderasi masih jarang dilakukan di penelitian sebelumnya, sehingga saya ingin mengembangkan penelitian sebelumnya di mana saya menempatkan e-wallet sebagai variabel moderasi bukan sebagai variabel independen. Selanjutnya kita masuk pada landasan teori dan definisi variabel. Dalam penelitian ini menggunakan teori TAM atau Technology Acceptance Model yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Selanjutnya kita masuk pada definisi variabel. Variabel pertama yaitu literasi keuangan sebagai X1 mendefinisikan bagaimana seseorang dalam mengatur, mengelola, dan merencanakan keuangan pribadi secara efektif. Kita masuk pada definisi variabel. Variabel pertama yaitu literasi keuangan sebagai X1 mendefinisikan bagaimana seseorang mengelola, merencanakan keuangan secara efektif. Variabel kedua, gaya hidup FOMO sebagai X2 mendefinisikan perilaku seseorang yang takut ketinggalan tren yang mendorong seseorang melakukan pembelian secara impulsif atau konsumsi berlebih. Variabel ketiga, perilaku pengelolaan keuangan sebagai variabel Y berfokus pada bagaimana cara seseorang mengatur, mengelola, dan merencanakan keuangan dengan baik. Yang terakhir yaitu penggunaan e-wallet sebagai variabel moderasi sebagai variabel Z, artinya intensitas atau kepercayaan dalam menggunakan e-wallet. Kelima variabel tersebut diukur menggunakan skala Likert 1-5 poin. Selanjutnya kita masuk pada kerangka pemikiran dan hipotesis. Di sebelah sisi kiri kita punya variabel independen yaitu literasi keuangan dan gaya hidup FOMO yang berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan keuangan atau variabel Y di sisi kanan. Di sisi atas kita punya penggunaan e-wallet yang bertujuan untuk memoderasi hubungan antar variabel independen dan dependen. Selanjutnya kita masuk pada slide terakhir yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Populasi pada penelitian ini yaitu generasi Z yang tinggal di Kabupaten Kudus dan berusia 18 sampai 27 tahun. Kriteria sampel penelitian ini yaitu pertama, berusia 18 sampai 27 tahun, kedua, aktif menggunakan e-wallet minimal 1 kali dalam seminggu, yang ketiga, mahasiswa aktif FEB UMK. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan IPM SPSS 26 dengan tahapan. Yang pertama, uji asumsi klasik dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kedua, uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolenialitas, dan heteroskedastisitas. Ketiga, analisis regresi linear berganda dan part analisis untuk menguji pengaruh antar variabel. Terakhir, uji statistik seperti uji F dan uji T untuk menentukan signifikan hasil.
Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.